Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila arwahil ulama'il amilin wal qurra'i wa imatil hadits wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa khususan ila ruh musannif hadzal kitab al-Imam Ghazali At-Tusi wa khususan ila ruh ustadina Maki Haji Ahmad Zaini Dahlan bin Wikarta. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Adab-adaban selanjutnya menjelaskan adab-adaban setelah terbit matahari sampai waktu zawal atau waktu zuhur, masuknya waktu zuhur atau tergelincir matahari. Fa'idha tola'atis syamsu, maka apabila matahari telah terbit, wartafa'at qaidurumhin, wartafa'at qaidurumhin, dalam riwayat lain wartafa'at qadrarumhin, dan matahari telah meninggi seukuran satu tumbak, fasolli rok'ataini, maka sholatlah 2 rakaat. Wadzalika, dan demikian itu sholat 2 rakaat inda zawali waktil karohati lis-sholati, ketika telah hilangnya waktu makruh bagi sholat. Makruh di sini ada yang mengatakan makruh tahrim, setelah hilangnya waktu makruh tahrim bagi sholat. Fa'innaha, karena sesungguhnya sholat pada waktu itu makruhatun, itu dimakruhkan. Min ba'di faridotis subhi, setelah sholat fardu subuh. Ila irtifa'is syamsi, sampai tingginya matahari. Fa'idha adhan naharu, maka apabila siang telah memasuki waktu duha, atau terjemahan lainnya sebetulnya fa'idha adhan naharu itu fa'idha dakhala waktu duha, apabila telah masuk waktu duha gitu ya. Wa madha minhu qaribun min rubu'ihi, dan telah lewat hampir seperempatnya. Fasolli sholat duha, maka sholatlah engkau sholat duha, akan sholat duha. Arba'an, 4 rakaat, au sitan, atau 6 rakaat, au thamania, atau 8 rakaat. Masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Faqad nukilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bilangan-bilangan tersebut seluruhnya didapat, dinukil, dikutip dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukilat bina majhul ya, dari kata naqala yanqulu. Asal artinya memindahkan. Kalau kaitannya dengan pustaka, itu kita menerjemahkannya mengutip atau menukil.
Nah, biasanya kalimat nakola yankulu nakilun fahuwa mankulun itu suka digunakan dalam istilah imla atau kalau dalam pelajaran bahasa Arab itu dikte ya, pelajaran mendikte. Jadi sang guru membacakan kalimat, baik itu ayat Quran, hadis, atau kaul ulama dalam kitab-kitabnya, kemudian santri menuliskan. Nah, sedikit biasanya praktek di lapangan, banyak guru-guru bahasa Arab yang mengeluh. Sudah sekian tahun santri diajar imla, tapi kok belum bisa-bisa. Salah terus nulisnya. Nah, ini yang kira-kira nanti eh, perlu para ustadz dan mama-mama tetapkan di rumah ya, terapkan di rumah terhadap anak-anaknya yang sedang belajar bahasa Arab. Sebetulnya imla itu ada 3 tahapan. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk kita membacakan satu kalimat dalam bahasa Arab, anak suruh menulis. Itu tidak akan bisa. Tahapan yang pertama itu imla mankul namanya. Atau bahasa kita menyalin. Nah, sebelum dia mahir untuk menulis bahasa Arab dengan cara didiktekan, itu jalur pertama yang harus dia lakukan adalah menyalin dulu. Dia melihat tulisan Arabnya, kemudian dia salin. Itu namanya imla mankul dari nakola yankulu. Yang kedua imla manzur. Karena sebelumnya nih, mohon maaf ada alumni yang WA juga ke saya tentang bahasa Arab gitu ya. Anaknya diajarin bahasa Arab susah begitu. Nah, yang kedua imla manzur. Imla manzur itu di atas imla mankul. Prakteknya seperti apa? Prakteknya anak disuruh lihat tulisannya secara utuh. Kita mau mengajarkan anak untuk nulis berapa baris. Misalnya, oh kita latih 1 baris dulu. 1 baris dia lihat tulisannya. Selesai tulisannya itu ada di pikiran bawah sadarnya, ditutup. Begitu ditutup dia nulis. Ya, masih ingat nggak dia dengan apa yang tadi dia lihat? Kalau imla mankul nggak ditutup, jadi dia menyalin. Kalau imla manzur itu ditutup. Jadi setelah dia lihat tulisannya, masih ingat? Ingat, gitu misalnya kata anak kita. Terus tutup. Nah, dia suruh nulis. Nah, ketika dilatih itu sudah mahir, ya. Nah, baru masuk ke imla yang selanjutnya, yaitu imla ikhtibari namanya. Imla ikhtibari adalah praktek penulisan imla atau dengan cara dikte. Harus ada 3 ilmu yang harus dia kuasai. Atau paling tidak 2 ilmu. Yang pertama, saytorot al-mufradat. Menguasai kosakata. Itu wajib. Jadi ketika kita akan mengajarkan imla ikhtibari kepada anak, jangan sampai yang akan diajarkan kosakata-kosakata yang belum mereka hafal. Begitu. Jadi kita nih misalnya targetnya 20 kosakata. Anak suruh ngafalin dulu tuh kosakata itu. Nah, setelah itu kita ajarkan yang kedua adalah saytorot ilmi sorf. Jadi anak menguasai ilmu sorofnya, ilmu perubahan bentuk kata. Oh, ternyata nukil-nukil itu diambil dari kata nakola yankulu misalnya, yang sederhana saja. Nah, ketika anak sudah menguasai 2 itu, penguasaan kosakata dan ilmu sorofnya, baru praktek imla ikhtibari. Gitu ya. Jadi kita membacakan tanpa anak lihat tulisan dulu. Kita bacakan, anak menulis. Dilatih terus, lama-lama anak akan mahir dalam pelajaran imla. Seperti itu. Kita lanjut. Wassalatu khairun kulluha. Dan sholat itu seluruhnya baik. Gitu ya. Mau yang 4 rakaat, mau yang 6 rakaat, mau yang 8 rakaat, seluruhnya itu baik. Faman sya'a falyastakthir. Maka jika dia berkehendak, falyastakthir, maka hendaklah dia memperbanyak. Kalau dia mau banyak silahkan. Wa man sya'a falyastaqlil. Dan jika dia maunya sedikit, falyastaqlil, maka hendaklah dia mempersedikit atau silahkan bilangannya yang sedikit. Walaisa bainat tulu'i waz zawali ratibatun minas sholawati illa hadhihi. Dan tidak ada antara terbit matahari sampai waktu zawal sholat-sholat sunnah rawatib illa hadhihi, melainkan sholat duha ini.
Gitu. Jadi hanya sholat duha ya. Setelah itu baru masuk waktu zuhur. Fama fadola anhu min awqatika. Nah, kalimat fama fadola ini kadang-kadang praktek terjemahnya di lapangan, mohon maaf gitu ya, saya sering salah penerjemahan. Fadola yafdulu itu kadang-kadang suka diterjemahkan utama. Tidak mesti kata fadola yafdulu itu artinya utama. Yang dimaksud di sini adalah fama fadola anhu min auqatika, maka waktu-waktumu yang tersisa setelah itu, gitu ya. Jadi ini kita udah beres sholat duha, waktu masih panjang, begitu. Jadi waktu-waktumu yang selebihnya, begitu. Karena fadola yafdulu bisa artinya lebih. Maka waktu-waktumu yang selebihnya setelah sholat duha itu, falaka fihi arba'u halatin. Maka bagimu fihi pada waktu-waktu itu, pada mafadola anhu min auqatika arba'u halatin. Ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Ada 4 keadaan, 4 kondisi yang bisa kita kerjakan. Al-ula, yang pertama, wahiyal afdulu, dan itu yang lebih utama, antasrifahu ila tolabil ilmin nafi'i fiddin. Engkau bisa menggunakan waktu. Nah, ini juga sama, sorofa yasrifu, kadang-kadang kita menerjemahkannya berpaling. Tidak setiap makna sorofa yasrifu itu artinya berpaling. Sorofa yasrifu artinya bisa juga menggunakan. Tasriful waqt artinya kita menggunakan waktu, memanfaatkan waktu, itu tasriful waqt. Antasrifahu ila tolabil ilmin nafi fiddin. Engkau bisa menggunakan waktu tersebut untuk belajar ilmu yang bermanfaat fiddini, pada agama. Dunal fuduli. Al-fudul di sini diterjemahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyahnya adalah bukan mempelajari ilmu yang tidak manfaat. Al-fudul ay ilmil la yanfa', ilmu yang tidak ada manfaatnya. Alladzi akabban nasu alaihi, yang biasa ditekuni oleh manusia. Akabba yukibbu sama dengan lazama yulazimu, membiasakan, mendawamkan atau menekuni. Bukan menekuni ilmu yang biasa ditekuni oleh orang-orang. Wasammauhu ilman, dan mereka menamainya dengan ilmu. Mana contohnya seperti ilmu sihir. Oh, ada orang-orang belajar ilmu trik-trik sulap misalnya ya, begitu. Yang tidak ada manfaatnya misalnya. Bisa nggak ilmu sulap ada manfaatnya? Bisa, misalnya. Ketika kita belajar ilmu tersebut, misalnya ya, bukan sihir ya, ilmu sulap misalnya. Tujuannya satu, untuk menarik minat anak belajar, gitu. Biasanya kalau ngajar anak-anak MI, anak kelas bawah, kita show dulu di depan anak-anak nih. Begitu mereka tertarik, wah, Pak Guru hebat nih, gitu ya. Mau dong Pak belajar. Nah, kalau mau belajar, kita belajar dulu. Kalau sudah belajar, bisa, baru nanti Pak Guru ajarin triknya. Nah, itu contoh misalnya trik-trik sederhana. Selain ilmu sihir yang tidak boleh dipelajari, Syekh Nawawi memasukkan di dalamnya juga ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan atau astronomi. Mana ilmu astronomi yang tidak boleh dipelajari oleh Syekh Nawawi? Ilmu astronomi yang pada sisi tidak manfaatnya. Misalnya digunakan untuk ramalan-ramalan bintang, begitu ya. Rasi bintang itu tidak boleh. Wal ilmu nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, yaitu ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, dan menambah penglihatan mata hatimu bi uyubi nafsika, terhadap aib dirimu sendiri. Ya. Kadang-kadang kita sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib kita sendiri.
Ibrahim bin Adham, seorang ulama tasawuf, itu pernah didatangi orang-orang terkait ayat Quran, Ud'uni astajib lakum. Orang-orang ini mengeluh kepada Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, kami ini selalu berdoa kepada Allah. Dan Allah memberikan jaminan di dalam Al-Quran bahwa siapa saja yang berdoa pasti akan dikabulkan. Tapi kenapa doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah? Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, sebab tidak dikabulkannya doa adalah matinya hati. Dan matinya hati itu disebabkan oleh 10 macam. Nah, ini penjelasannya panjang, ada di kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya jelaskan poin-poinnya saja karena ini penting. Yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, akan tetapi kalian tidak menunaikan hak Allah yang menjadi kewajiban bagi kalian. Itu satu. Yang kedua, qara'tum kitaballah walam ta'malu bih. Kalian membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan kandungannya. Yang ketiga, idda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Kalian ngaku memusuhi iblis, setan dan sebagainya. Wa walaitumuhu, tapi kalian membiarkan dia mempengaruhi kalian. Kita ngikutin apa yang dimaui oleh setan, oleh iblis. Ngikuti ajakannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Kalian ngaku cinta sama Nabi, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, idda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Kalian ngaku cinta dengan surga, tapi kalian tidak beramal untuk mendapatkannya. Yang kelima, idda'aitum khaufan nar walam tantahu anidhunub. Kalian ngaku takut terhadap neraka. Setiap disebut neraka, oh saya takut, saya nggak mau masuk neraka. Walam tantahu anidhunub, tapi kalian nggak pernah berhenti berbuat dosa. Kemudian yang ketujuh, idda'aitum annal mauta haqqun. Engkau mengaku sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang pasti akan terjadi pada diri kita. Walam tasta'iddu lahu. Tapi engkau tidak pernah menyiapkan diri untuknya. Yang kedelapan, istaghaltum. Nah, ini yang kedelapan yang sesuai dengan pernyataan Imam Ghazali. Istaghaltum bi uyubi ghairikum wa tansawna uyuba anfusikum. Kalian sibuk ngurusin aib orang lain, siapapun itu. Akan tetapi kalian melupakan watan sauna uyuba anfusikum. Kalian lupa terhadap aib diri kalian sendiri. Kemudian yang kesembilan, akaltum rizqan minallah walam tashkurulah. Kalian memakan rizki dari Allah, akan tetapi kalian tidak bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ke-10, tadfinuna mautakum walam ta'tabiru nabihim. Kalian menguburkan orang-orang yang meninggal di antara kalian, tapi kalian tidak mengambil pelajaran dari peristiwa kematian mereka. Nah, itu 10 hal yang menyebabkan matinya hati kita dan menyebabkan tertolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla. Dan ilmu manfaat itu ilmu yang menambah ma'rifatmu terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqallilu min ragbatika fid dunya, dan mengurangi cintamu terhadap dunia. Apa yang dimaksud dunia? Dunia adalah sesuatu aktivitas yang tidak ada nilai ibadahnya. Yang tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitas itu bernilai ibadah,
maka itu bukan dunia, itu akhirat. Wa yazidu fi ragbatika fil akhirati, dan menambah cintamu terhadap akhirat. Wa yaftahu basirataka bi'afati a'malika, dan membuka mata hatimu terhadap bahaya-bahaya amal-amalanmu, hatta tataharraza minha, sehingga engkau berhati-hati minha, dari bahaya-bahaya tersebut. Kita beramal tapi ingin dilihat orang. Kita beramal merasa tinggi, merasa bangga dengan amal ibadah kita, atau kita sebut dengan ujub. Wa yutli'uka ala makaidis syaitan wa ghururihi, dan memperlihatkan ilmu yang manfaat adalah ilmu yang akan memperlihatkan kepadamu atas makar dan tipu dayanya setan. Wa kaifiyati talbisihi, dan tata cara bagaimana setan menyamarkan alal ulama isu, terhadap ulama su. Talbis, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hatta arradahum, sehingga setan menjerumuskan mereka ulama su limaktillahi azza wa jalla wa sakhatihi, bagi kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu akalud dunya biddin, sekira-kira mereka ulama su memakan dunia dengan agamanya. Wattakhadul ilma wasilatan ila akhdil amwali minas salatin, dan menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk memperoleh harta dari para penguasa. Nah, ini di kalangan para ulama ikhtilaf terkait mengambil upah dari hasil mengajar agama, wabil khusus mengajar Al-Quran. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya beliau menjelaskan fatwa ulama-ulama mutaakhirin. Kata beliau, aftal mutaakhiruna minal ulama bijawazi akhlil ujrah ala ta'limil Qur'anil Karim wa ala wadhaifil imamah wal khutabah wal adhan wa sairit ta'at min salatin wa siyamin wa hajjin. Nah, dan seterusnya. Beliau mengatakan ulama-ulama mutaakhirin itu mengeluarkan fatwa boleh hukumnya bagi seseorang menerima insentif atau menerima imbalan atas pengajaran Al-Quran, tugas jadi imam sholat, khotib, azan, dan seluruh aktivitas keagamaan lain seperti sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an ibni Abi Mulaikah an Abdullah ibni Abbas an naqra'a min ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya ya. Jadi Ibnu Mulaikah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa beberapa sahabat Rasul melewati satu masyarakat yang bermukim di dekat sumber air. Ya, gitu. Nah, ketika para sahabat ini meminta air, penduduk setempat tidak memberikan. Nah, sehingga ada satu kejadian, salah satu penduduk setempat ada yang tersengat binatang yang berbisa. Sehingga salah satu di antara penduduk itu menanyakan kepada para sahabat Nabi ini, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan orang yang tersengat binatang berbisa ini? Maka salah seorang di antara sahabat Nabi tadi membacakan suratul Fatihah, kemudian setelah itu yang bersangkutan sembuh. Nah, setelah sembuh akhirnya sahabat Nabi ini diberikan ujroh, diberikan upah berupa seekor kambing. Nah, setelah itu para sahabat ini menemui Rasulullah dan menanyakan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh atau tidak. Maka Rasul mengatakan, inna ahaqqoma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Dan Nabi, sesungguhnya pekerjaan berupah yang paling layak engkau ambil adalah
mengajarkan kitabullah. Nah, kemudian bagaimana dengan ulama-ulama klasik, ulama-ulama sebelumnya begitu ya. Nah, ini ada dua pendapat. Ulama-ulama mazhab Hanafi itu mengharamkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Sedangkan tiga mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu membolehkan gitu, mengambil manfaat atau menerima upah dari mengajar Al-Quran. Nanti bisa jadi bahan diskusi untuk kita di sini gitu ya, terkait mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Wa akli amwalil auqafi wal yatamal wal masakin, dan mengambil harta wakaf, harta anak yatim, dan harta orang-orang miskin. Wa sarafa himmatuhum, dan mereka menggunakan keinginannya, cita-citanya tulana harihim, sepanjang waktu, tulana harim ayat tula waqtihim, sepanjang siang. Jadi ini kalimat tulana harihim itu kaidah balaghahnya itu min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi bukan hanya sepanjang siang yang dimaksud di sini, tapi sepanjang waktu mereka, ya mereka gunakan itu ila tolabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi, untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati makhluk. Wa tarrahum dzalika ilal muraati wal mumarati wal munafasati wal mubahati, dan memaksa mereka untuk melakukan pamer. Muraah itu pamer, ria. Wal mumarat, dan mujadalah, debat gitu ya. Ilmunya digunakan untuk pamer, untuk jadi bahan perdebatan, biar dia diketahui bahwa dia orang alim. Wal munafasah, dan persaingan. Wal mubahah, dan kesombongan. Nah, naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk kita sebagai para penuntut ilmu. Wahadzal fannu, dan fan ini, wahadzal fannu minal ilmin nafi, dan macam ilmu yang bermanfaat ini qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Itu sudah kami himpun di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin lebih dalam mengkaji tentang apa sih itu ilmu yang manfaat, bisa kita baca mutolaah di kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.